Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan akan perintah yang utama dan yang pertama. Tuhan Yesus merangkum apa yang menjadi inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena dikatakan perintah yang utama dan yang pertama, berarti perintah ini yang paling penting, yang harus kita perhatikan dan yang harus kita lakukan setiap hari. Karena yang pertama, yang utama, itu berarti yang nomor satu, dinomorsatukan dan dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah perintah ini membawa kebaikan, kebahagiaan? Tentu saja iya. Kalau hidup dalam kasih, pasti orang bahagia. Bapak, Ibu, suami istri juga mau menikah, membangun rumah tangga, dan tahu bahwa nanti sebagai suami dan istri itu punya tanggung jawab yang luar biasa. Anda bekerja, meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran untuk mengurus rumah tangga, untuk memikirkan anak-anak. Kalau dulu mungkin masih bujangan, masih single, penghasilan bisa dipakai sendiri untuk pergi kemana-mana, waktunya juga digunakan sendiri. Tetapi dengan berumah tangga, maka Bapak Ibu tidak lagi bebas, ya, selalu memikirkan keluarga setiap hari. Tapi apakah itu berat? Tentu saja iya. Tapi apakah itu menjadi beban yang harus dipikirkan setiap hari? Tentu saja tidak. Bapak Ibu melaksanakannya dengan senang hati, memberikan penghasilannya untuk keluarga, untuk dipergunakan bersama, membesarkan anak, mulai dari bayi sampai dewasa. Dan itu kalau orang Indonesia tidak ada habis-habisnya, ya. Mulai melahirkan biayanya besar, mulai masuk sekolah, biaya sekolah juga besar, masih harus mengantarkan sekolah, les, nanti kuliah, pekerjaan pun masih perlu dibantu. Bahkan untuk menikah, orang tua juga tidak bisa lepas, masih ikut membiayai. Nanti punya cucu juga masih ikut cawe-cawe, seringkali dititipi cucunya. Tidak lagi bebas. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena kasih itu yang Anda miliki, Anda berikan kepada keluarga, maka semuanya menjadi indah, semuanya membahagiakan. Bertemu cucu meskipun sudah janjian mungkin akan pergi kemana,
tapi tiba-tiba dititipi cucunya ya, minta tolong supaya dijaga. Tapi Anda menerima dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, itulah kalau orang hidup dalam kasih. Dan kita sebagai orang Katolik, orang Kristiani, soal kasih kepada Allah dan kepada sesama diingatkan dengan simbol salib. Salib yang kita pasang di rumah, ya, di ruang kerja, kamar tidur, salib ada di mana-mana. Bahkan ada seorang pengusaha, dia punya pabrik besar, dia memasang salib yang besar di area pabrik itu. Salib besar. Ya, orang Katolik pasang salib besar. Apakah tujuannya? Mungkin tujuannya juga macam-macam ya. Mungkin untuk menolak bala ya. Menolak sesuatu. Wah, jangan sampai usahanya diganggu. Dipasang salib besar. Dan itu diberkati oleh seorang romo. Mungkin kalau punya kenalan uskup, diberkati uskup. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita menghadirkan, memasang salib memang bisa macam-macam. Bisa untuk itu. Tetapi salib ini juga menjadi tanda pengingat kita bahwa dengan salib kita diajak untuk hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka salib itu ada dua kayu, ya, kayu yang horizontal itu kepada Allah dan kayu yang vertikal itu kepada sesama. Maka Bapak Ibu, salib ini bukan hanya menjadi tanda pengingat bahwa kita sudah ditebus, bahwa kita sudah diselamatkan. Memang itu salah satu tujuannya, tapi di balik itu kita harus ingat, ya, makna salib. Allah menghendaki kita untuk mengasihi Dia dan sesama. Maka kalau di rumah ada salib, ya setiap minggu kita diingatkan, bahkan setiap hari kita juga diingatkan. Diingatkan untuk berdoa. Karena kasih kepada Allah itu berarti meluangkan waktu kita untuk berdoa. Berdoa untuk bersyukur. Karena Dia memelihara kita, hidup kita setiap hari dikasih oleh Allah dan sudah diselamatkan oleh Allah. Maka luangkan waktu berdoa. Syukur kalau bisa doa bersama dalam keluarga. Karena sekarang ini sudah mulai jarang ya berdoa bersama dalam keluarga. Kalau keluarga Anda masih melakukan itu, luar biasa. Ya, saya salut. Anda adalah orang tua yang luar biasa. Mungkin idenya juga kadang-kadang bukan dari orang tua, malah anak yang mengajak. Ayo papa, mama, kita berdoa bersama. Kalau di bulan ini bisa doa rosario bersama satu keluarga, itu lebih luar biasa lagi. Nah, itulah kasih kepada Allah. Sehingga tidak perlu lagi diingatkan atau ditegur, bahkan dimarahi kalau tidak ke gereja. Ke gereja meluangkan waktu bersama-sama untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Ada salib di sana yang mengingatkan kita. Yang berikutnya, yang salib yang tadi vertikal ya, kepada Allah itu vertikal, kepada sesama itu horizontal. Nah, yang horizontal itu menandakan kasih kepada sesama. Kasih itu membuat semangat, ya, membuat bahagia. Dan kasih itu ditunjukkan dengan kepedulian, saling membantu di dalam keluarga, menyapa, ya, mendengarkan, mengajak dialog, itu tanda-tanda kasih. Nah, apakah tanda-tanda itu masih ada dalam keluarga kita? Jangan-jangan nanti dengan
perkembangan zaman, situasi, ya, teknologi, apalagi ada HP, waktu kita justru banyak, ya, banyak tersita untuk melihat media sosial, ya, chat WA dan lain sebagainya. Apakah kita meluangkan waktu untuk ngobrol bersama, untuk pergi bersama, untuk saling membantu, melayani di dalam keluarga? Mungkin anak-anak masih terlibat, ya, untuk menyapu rumah, ya, mencuci piring. Tapi untuk anak sekarang biasanya susah, ya. Padahal itu hal sederhana untuk menunjukkan kasih. Jangan menunggu hari Valentine atau hari ibu untuk menunjukkan cinta kepada orang tua atau kepada keluarga. Setiap hari tunjukkan, setiap hari ungkapkan, untuk mau mendengarkan, berdialog, untuk melayani dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari, memang salib Katolik itu khas, ya. Ada korpusnya, ada Yesus yang tergantung di salib di sana. Nah, mengapa Katolik masih mempertahankan itu? Untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa salib yang kita pasang memang benar-benar salib Tuhan Yesus, ya. Salib yang membawa keselamatan. Dan keselamatan kita itu terjadi karena pengorbanan dari Tuhan Yesus. Bukan pertama-tama pengorbanan kita, tetapi pengorbanan Allah. Dia telah memberikan dirinya di salib untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Justru yang atas, Allah itu turun ke bawah menjadi manusia dan mengorbankan dirinya. Allah tidak menghendaki kita, atau Allah tidak mengharuskan, atau memaksa, ya, kita untuk melakukan seperti Dia. Tapi Allah memberi contoh, Allah melakukan sendiri, supaya kita tahu betul bahwa hidup kita, penebusan kita itu karena kasih Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dengan tanda salib itu ada makna yang begitu besar. Dengan makna itu, maka hidup kita diarahkan, ya. Salib itu mengarahkan kita untuk menuju keselamatan dengan cara mencintai Allah dan mencintai sesama. Mencintai sesama mungkin bagi keluarga-keluarga pada umumnya mudah, ya, mencintai anggota keluarga. Tapi juga masih ada yang kesulitan, masih ada yang suka memaksakan kehendak, ya, suka marah-marah, masih suka membentak antar pasangan. Kalau bertengkar, wah, seluruh rumah bisa heboh. Kadang-kadang anak-anak malah mengungsi, ya, karena pertengkaran antar orang tua ini sudah membahayakan. Perkataannya itu menyakitkan, tidak enak didengar. Ada barang-barang yang melayang, yang pecah. Masih ada yang seperti itu. Maka ibu bapak saudara-saudari, mari kita bertobat. Hiduplah dalam kasih, karena itulah jalan kekudusan kita. Kasih itu jalan kekudusan kita. Nah, bagaimana dengan cara yang lain? Apakah ritual-ritual itu juga kasih? Kalau kita berdoa, kita merayakan sakramen itu juga kasih? Tentu saja itu juga kasih. Kasih kepada Allah, meluangkan waktu kita berdoa untuk Allah. Dan tentu saja Allah melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu saja masih ada keluarga-keluarga yang kesulitan, ya. Masih ada yang berusaha keras untuk membangun kebahagiaan, ya, keselamatan dalam keluarga. Mari kita doakan keluarga seperti itu. Ada keluarga-keluarga yang
sudah mengalami perpecahan ya dalam perkawinannya, bahkan ada yang berpisah, dan itu jumlahnya juga tidak sedikit. Karena apa? Karena sejak awal sudah melupakan kasih itu, kurang mendengar, ya, kurang memaafkan, dan masih punya ego yang luar biasa terhadap pasangannya. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga dan terutama juga keluarga kita supaya tetap teguh hidup dalam kasih. Tidak ada perkataan yang kasar atau tindakan yang kasar, bahkan yang mencederai, melukai. Dan tentu saja kita juga prihatin lewat media massa ada keluarga-keluarga Katolik yang menjadi pembicaraan viral ya, karena kekerasan dalam rumah tangga, karena pembunuhan, dan tentu saja ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mari kita tanggapi perintah Tuhan ini meskipun kelihatannya hal yang biasa, tapi kalau tidak kita lakukan setiap hari, kita belajar mengasihi setiap hari, maka akan mudah perintah ini kita lupakan dan kita tinggalkan. Semoga hari ini bukan hanya sabda yang kita dengarkan, tapi kita juga diteguhkan oleh Roh Kudus sendiri untuk dapat mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita berbarui syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Hukum yang utama dan pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita berdoa kepada Allah sebagai wujud kasih kita kepadanya dengan segenap jiwa dan akal budi kita. Bagi Bapak Suci, para uskup, dan para imam, semoga Bapak memberkati Bapak Suci, para uskup, dan para imam, agar pewartaan dan keteladanan hidup mereka membuat kita peka dan bergerak untuk berani melayani kebutuhan nyata sesama di sekitar kita. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Bapa menerangi para pejabat pemerintahan dengan sinar Roh Kudus-Nya, sehingga dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, mereka selalu berpegang pada hukum kasih terhadapnya dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi mereka yang dilupakan dan diabaikan, semoga Bapa melindungi mereka yang terlupakan dan diabaikan oleh lingkungannya, agar jangan sampai menjadi korban penindasan bagi yang lebih pandai dan lebih kuat, melainkan dapat menikmati kesejahteraan yang layak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi kita di sini, semoga Bapa memberkati kita dalam usaha kita mengamalkan cinta kasih secara nyata di lingkungan kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat memperhatikan kesejahteraan kami. Berilah kami semangat pengabdian yang tulus, sehingga berani mengabdikan diri sepenuhnya guna pembangunan dunia baru, di mana tersedia tempat bagi setiap orang, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita aturkan persembahan kepada Tuhan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon pandanglah anugerah yang kami persembahkan kehadirat-Mu yang maha tinggi. Semoga buah pelayanan kami lebih terarah kepada kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami madukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru.